Kali ini kita akan membahas mengenai indikator kimia terkait pengertian, macam, dan juga cara pembuatannya. Indikator adalah kelompok senyawa yang memiliki sifat khas, yakni warnanya dapat berubah karena adanya perubahan pH larutan. Indikator ini merupakan suatu senyawa kompleks yang dapat bereaksi dengan asam dan basa. Dengan indikator dapat diketahui suatu zat bersifat asam atau basa. Syarat dapat tidaknya suatu zat dijadikan indikator asam basa adalah terjadinya perubahan warna apabila indikator diteteskan pada larutan asam atau basa. Umumnya kelompok senyawa ini tergolong senyawa organik. Sumber indikator secara alam umumnya berasal dari tumbuhan, bisa dari akar, daun, bunga, buah, atau biji. Misalnya sebagai contoh, indikator yang berasal dari alam adalah indikator yang dibuat dari bunga sepatu, kemudian kunyit, mawar, geranium, kemudian kubis merah, dan sebagainya. Indikator alam ini dapat dibuat melalui proses ekstraksi dengan pelarutnya yang sesuai. Nah, selain indikator alam, kita juga mengenal adanya indikator sintetis yang dibuat secara sintetis di pabrik, terutama golongan sulfon phthalate dan juga phthalin. Bahkan indikator sintesis yang lebih unggul daripada indikator alam dipercaya karena mampu memberikan perubahan warna yang lebih jelas atau lebih cemerlang. Suatu indikator umumnya memiliki kepekaan terhadap perubahan pH larutan. Ada juga kelompok indikator yang peka terhadap konsentrasi ion logam tertentu, misalnya ion Mg, ion Ca, ion Cu atau cukrum. Nah, indikator yang terakhir ini biasanya disebut sebagai indikator metalokromik dan memiliki peran dalam literasi geometrik. Selama beberapa waktu terakhir, saat ini indikator telah memberikan peran yang sangat penting dalam menunjang proses kimia analitik, baik itu secara praktek dalam industri maupun juga dalam dunia penelitian di perguruan tinggi. Penggunaan indikator dalam suatu analisis meskipun saat ini juga mulai berkurang karena adanya perkembangan kimia instrumentasi, namun dalam beberapa hal indikator ini masih digunakan dan masih memiliki peran yang cukup penting karena memang dari harganya yang murah dan juga jumlahnya yang saat ini mudah didapatkan. Ada istilah indikator universal. Indikator universal adalah indikator yang terdiri atas berbagai macam indikator yang memiliki warna berbeda untuk setiap nilai pH rentang 1-14. Indikator universal akan memberikan warna tertentu jika diteteskan atau dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa. Warna yang terbentuk kemudian kita cocokkan dengan warna standar yang sudah diketahui nilai pH-nya. Biasanya kita mengenal indikator universal ada dua macam, yaitu berupa kertas dan juga berupa larutan. Kemudian dari segi fungsinya dikenal beberapa macam kelompok indikator, antara lain yang paling umum dan paling sering kita dengar adalah indikator asam basa. Ini yang nomor 1. Contoh indikator asam basa adalah lakmus, fenolphthalein, fenol merah, metil jingga, metil merah, bromtimol biru, dan sebagainya. Yang kedua jenis indikator yaitu indikator redox. Contohnya methylene blue, diphenylamin, diphenylbenzidin, veroin, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu indikator kulometrik. Ini berupa elektroda pembanding indikator. Kemudian yang keempat indikator kilometrik. Untuk indikator metalokromik tadi sudah sempat kita singgung di slide sebelumnya. Contohnya Erythrom black tea, kalmakit, kemudian natrium nitroprusida, dan sebagainya.
Yang kelima adalah indikator pengendapan atau indikator absorpsi, contohnya eosin, fluoresin, ortokrom T, ion kromat, dan sebagainya. Yang keenam adalah indikator Van der Floer atau indikator fluoresen, contohnya eosin, eritrosin, resorufin, quinin, dan sebagainya. Pemilihan indikator yang akan diterapkan tergantung pada perubahan pH yang terjadi atau perubahan tertentu yang terlibat akibat dari perubahan karakteristik atau sifat dari reaksi. Dengan demikian, selain ketajaman perubahan warna indikator itu sendiri, ketepatan pemilihan indikator akan sangat menentukan ketelitian dan ketepatan hasil suatu analisis kimia. Identifikasi pH suatu larutan atau suatu zat selain dengan menggunakan rumus matematika dapat juga dilakukan dengan menggunakan pH meter dan indikator asam basa. Nah, indikator asam basa ini merupakan suatu zat yang dapat memberikan warna yang berbeda pada kondisi keasaman yang berbeda. Contoh indikator asam basa yaitu kertas lakmus, larutan indikator, indikator universal, dan juga indikator alami. Nah, untuk kertas lakmus ini merupakan salah satu indikator asam basa yang lazim digunakan untuk identifikasi asam basa yang memiliki dua warna, yaitu kertas lakmus merah dan lakmus biru. Senyawa atau zat yang bersifat asam dapat merubah warna kertas lakmus biru menjadi warna merah dan kertas lakmus merah tetap berwarna merah. Sedangkan senyawa atau zat yang bersifat basa dapat merubah warna kertas lakmus merah menjadi warna biru dan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Larutan indikator adalah larutan kimia yang disintesis dari larutan lainnya sehingga dapat memberi perubahan warna berbeda pada titik pH tertentu. Nah, beberapa contoh larutan indikator misalnya timol biru yang perubahan warnanya merah ke kuning dengan titik pH 1,2 sampai 2,8. Kemudian contoh yang lain adalah metil jingga, perubahan warna merah ke kuning juga, pH-nya 3,1 sampai 4,4. Metil merah, perubahan warna merah ke kuning juga dengan pH 4,4 sampai 6,2. Kemudian kresol merah dengan perubahan warna kuning ke merah, pH-nya 7,2 sampai 8,8. Ada juga fenoftalen yang tidak berwarna ke merah muda untuk perubahan warnanya dengan pH 8,3 sampai 10. Masih banyak lagi contoh-contoh larutan indikator yang lainnya. Nah, larutan indikator hanya memberi perubahan warna tunggal sesuai tracknya. Jadi contohnya indikator fenoftalen tidak berwarna jika dicampurkan dengan larutan yang memiliki pH di bawah 8,3. Dan akan berwarna merah muda pada larutan yang memiliki pH di atas 8,3. Untuk mengetahui pH lebih detail maka dapat digunakan beberapa larutan indikator sebagai perbandingan. Indikator alami adalah indikator asam basa yang berasal dari ekstrak tanaman yang berasal dari alam. Nah, beberapa contoh kita bisa lihat di sini merupakan bahan-bahan alam yang bisa dimanfaatkan sebagai indikator alami. Nah, bahan-bahan alam tersebut memiliki perubahan warna berbeda pada kondisi asam dan kondisi basa. Contoh misalnya kembang sepatu pada kondisi asam maka warnanya berwarna merah, kemudian pada kondisi basa berwarna kuning. Kunyit pada kondisi asam berwarna kuning dan pada kondisi basa berwarna merah. Mawar pada kondisi asam berwarna merah muda dan pada kondisi basa berwarna hijau. Dan geranium pada kondisi asam berwarna oranye dan pada kondisi basa berwarna kuning. Di pabrik gula, beberapa pabrik gula, kita masih menjumpai penggunaan indikator sederhana untuk kontrol parameter di stasiun pemurnian. Contohnya misalnya di defekator oleh operator banyak yang masih menggunakan indikator BTB dan PAN. BTB ini untuk mendeteksi
pH dari nira yang masuk ke defekator dari range 6,4 sampai 7,0, warnanya hijau muda ke hijau gelap. Kemudian nanti dengan menggunakan pan untuk melihat warna nira seperti ini yang relate dengan pH 7,4. Biasanya ini untuk mendeteksi nira yang keluar juga dari sulfitir akhir. Untuk defekator bertingkat digunakan beberapa macam indikator, yaitu pan untuk melihat perubahan warna dari rentang pH 7,4 sampai 8,2. Kemudian nanti juga digunakan indikator yang lain, misalnya PP dan juga TP untuk melihat perubahan warna pada rentang pH nira 8,2 sampai 9,2 untuk PP, sedangkan untuk TP pada rentang pH 10,2 sampai 10. Kemudian nanti keluar dari defekator akhir masuk sulfitir, pH-nya akan turun kembali dan dicek dengan indikator yang lain. Pelaksanaan pembuatan larutan indikator dapat dilakukan dengan melarutkan bahan tersebut dengan pelarutnya, yaitu air. Sebenarnya macam pelarut tersebut tergantung dari bahan indikatornya. Bisa air, alkohol 50-90% atau pelarut yang lain. Sedangkan konsentrasinya atau kadarnya disesuaikan dengan kebutuhan dalam cara atau metode yang mau dipakai. Umumnya 0,5 sampai 1 gram per 1 liter larutannya. Nah, untuk gambaran proses pembuatan indikator, nanti rekan-rekan bisa melihat di lampiran daftar pembuatan indikator yang akan kita upload juga di Adlink.